Shalom semuanya, bertemu lagi dengan Kak Sion di sini. Dan sekarang seperti biasa kita akan memulai ibadah kita. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, seperti biasa kita akan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan kami yang baik, sekarang kami datang padamu mengucap syukur buat kebaikan-Mu, sehingga kami masih bisa beribadah, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sekarang untuk memulai ibadah kita nyanyikan satu pujian, Allah itu baik. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan lamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Oke, puji Tuhan. Sekarang kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu, kita sangat-sangat layak untuk memuji Dia, karena Dia adalah Allah yang
luar biasa. Mari kita gunakan seluruh hidup kita, terutama lidah kita, untuk memuji Tuhan saja, untuk memuliakan nama Tuhan saja. Nah, berbicara tentang lidah, seperti yang Kak Sion katakan, kita harus menggunakan lidah kita dengan baik. Hati-hati dalam menggunakan lidah kita. Oleh sebab itu, supaya kita lebih mengingat lagi dan lebih mengerti lagi, lebih hati-hati lagi, kita akan nyanyikan satu pujian dari Psalm nomor 46 yang berjudul Lidah Kecil. Tampak kecil dan tak berarti, tapi awas bahaya sekali. Apa itu? Cobalah tekan lidahku dan lidahmu. Tapi kecil dapat membakar hutan rimba, hutan yang besar. Lidah kecil bila bertengkar menyebabkan pertengkaran besar. Pakai lidahku untuk memujimu, agar jangan ku berdosa padamu. Oh Tuhanku, tolonglah aku, kendalikan lidahku. Tampak kecil dan tak berarti, tapi awas bahaya sekali. Apa itu? Cobalah tekan lidahku dan lidahmu. Api kecil dapat membakar hutan rimba, hutan yang besar. Lidah kecil bila bertengkar menyebabkan pertengkaran besar. Pakai lidahku memujimu, agar jangan ku berdosa padamu. Oh Tuhan, tolonglah aku, kendalikan lidahku. Pakai lidahku untuk memujimu, agar jangan ku berdosa padamu. Oh Tuhan, tolonglah aku, kendalikan lidahku. Kendalikan lidahku, kendalikan lidahku. Oke, Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, sekarang kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat-Mu, supaya kami dapat mengerti benar firman-Mu. Ini doa ucapan syukur dan terima kasih kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Siapkan Alkitab, siapkan buku catatan kalian. Kita akan buka Alkitab kita dari surat Yakobus. Surat Yakobus pasal yang ke-3 ayat yang ke-5. Surat Yakobus pasal yang ke-3 ayat yang ke-5. Kita akan baca sama-sama. Seperti biasa, kalau kalian belum ketemu, kalian boleh pause videonya dulu. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Hari ini tema kita, Kak Sion mengambil tema menghancurkan versus membangun. Sekali lagi, menghancurkan versus membangun. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah nyanyi bersama-sama bahwa kita harus hati-hati menggunakan lidah kita.
Ya, kita harus meminta pertolongan Tuhan supaya lidah kita tidak digunakan untuk berbuat dosa. Karena apa? Karena lidah kita ini ternyata sangat berbahaya. Wow, luar biasa. Meskipun lidah kita ini kecil, sangat kecil bahkan, dia lentur, tidak bertulang gitu. Tetapi dia punya dampak yang luar biasa. Dia bisa menghancurkan dan dia bisa membangun. Luar biasa bukan kekuatan dari lidah kita? Oleh sebab itu, kita harus hati-hati menggunakan lidah kita. Jangan sampai lidah kita ini kita gunakan untuk menghancurkan perasaan orang lain. Suatu saat Kak Sion pernah bertemu seorang anak yang saat itu sedang menangis di luar gereja. Waktu itu hari Minggu, mau ibadah sekolah Minggu, ada satu anak yang dia menangis terseduh-seduh dan tidak mau masuk gereja. Akhirnya Kak Sion datangi, "Kamu kenapa kok nangis?" "Iya Kak Sion, aku gak mau ibadah lagi." "Loh kenapa?" "Aku diejek sama teman-temanku, katanya bajuku gak bagus buat ikut ibadah." Adik-adik sekalian, gara-gara perkataan teman yang suka mengejek, suka membuli, suka menghina temannya yang lain, itu bisa menyakiti perasaan teman kalian. Hati-hati dalam menggunakan lidah ya. Sebab itu hati-hati dalam menggunakan lidah, supaya lidah kita ini tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Seperti contohnya tadi, menghancurkan perasaan orang lain, menyakiti perasaan orang lain. Apalagi menggunakan lidah untuk berbohong. Menggunakan lidah untuk marah-marah, memaki-maki, waduh, ngomong kotor, ngomong kasar. Kalau bahasa Jawanya meso-meso, kalau bahasa Kalimantan, bahasa Dayaknya nyapa. Nyapa itu sama dengan meso, ngomong kotor, ngomong yang tidak sopan. Itu tidak baik. Jangan sampai kita jadi anak-anak Tuhan yang seperti itu. Apa yang Alkitab katakan? Kita coba baca di ayat yang ke-9 dari Yakobus pasal 3 tadi, ayat yang ke-9. "Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama?" Nah, Alkitab mengatakan bahwa mulut kita ini tidak boleh digunakan untuk dua hal. Di satu sisi digunakan untuk memuji Tuhan, untuk bernyanyi, tapi di sisi lain dia gunakan untuk ngomong kotor, ngejek teman, membuli teman, ngomong yang tidak sopan. Alkitab katakan tidak boleh seperti itu. Mata air, ayat yang 11 itu, dia katakan satu mata air itu tidak akan bisa menghasilkan dua jenis air. Maksudnya begini, kalau dia air laut, maka rasanya pasti asin. Kalau dia air tawar, maka rasanya pasti tawar. Air sungai pasti rasanya tawar. Seperti itu. Kasian punya ilustrasi untuk kalian. Kalau kalian punya teko, katakanlah teko. Kalian tahu teko ya, buat tempat minuman biasa itu. Kalau kalian mengisi teko itu dengan susu penuh gitu, terus tiba-tiba kesenggol, apa yang tumpah kira-kira? Ya susu, karena isinya susu. Nggak mungkin isinya susu, waktu kesenggol tekonya, yang keluar dari teko adalah kopi. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Maka yang keluar adalah susu juga. Kalau isinya kopi, yang keluar ya kopi. Nah, sama seperti itu juga. Kalau kita mengatakan kita adalah orang percaya, maka kita juga harus mengucapkan kata-kata sebagaimana kita hidup sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Jangan sampai orang bilang di luar sana, anak Tuhan katanya rajin sekolah minggu, tapi kok masih ngomong kotor. Anak Tuhan katanya kok masih bohong. Itu nggak boleh terjadi. Kita sama-sama belajar, kasihan juga sama-sama belajar ya. Bagaimana caranya supaya perkataan kita ini baik, mengeluarkan hal-hal yang baik? Caranya cuma satu, isi hidup kita dengan firman Tuhan.
Baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ketika disampaikan, lakukan firman Tuhan. Adik-adik, di rumah kalian baca Alkitab gak? Baca firman Tuhan gak? Kalau belum, baca Alkitab kalian. Isi hidup kalian dengan firman Tuhan. Supaya apa? Ketika ada orang yang menyenggol kalian, mungkin menyenggol itu maksudnya menyinggung kalian, menyakiti perasaan kalian, ganggu kalian, kalian gak gampang marah-marah. Kalian bisa jadi anak yang sabar. Kalian tidak mudah ngomong-ngomong kotor. Kenapa? Karena hidup kalian diisi oleh firman. Kalau hidup kalian diisi oleh firman, maka yang keluar dari mulut adalah firman. Hal-hal yang baik. Apa itu? Memuji sesama, menguatkan sesama, membangun sesama. Dan tentunya kita gunakan mulut kita, menggunakan lidah kita untuk memuji Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini kita belajar bahwa lidah kita ini harus kita gunakan dengan hati-hati. Jangan sampai lidah kita ini menyakiti perasaan orang lain. Tapi biarlah lidah kita gunakan untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang membangun, untuk hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Nah, tergantung kita semua. Lidah kita mau kita gunakan untuk hal yang baik, untuk hal-hal yang membangun, atau untuk hal-hal yang menghancurkan. Ya, pilihan ada di tangan kalian. Kalian yang pilih sendiri. Kiranya berkat firman Tuhan pada saat hari ini dapat mengingatkan kita terus supaya kita lebih berhati-hati dalam menggunakan lidah kita. Puji Tuhan. Kita tutup Alkitab kita akan berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kita terima. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami datang. Kami bersyukur ya Bapa buat firman yang Kau berikan bagi kami, mengingatkan kami supaya kami harus hati-hati dalam menggunakan lidah kami, dalam berkata-kata. Ajar kami untuk tidak mudah marah-marah, maki-maki, ngomong kotor menggunakan mulut ini, bahkan berbohong dan lain sebagainya. Tapi biarlah mulut, bibir, lidah kami ini kami gunakan untuk membangun orang lain, menguatkan orang lain, berkata-kata yang baik, berkata-kata yang sopan. Terlebih-lebih kami gunakan mulut, bibir, lidah kami ini untuk memuji, memuliakan nama Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih, tolong kami ya Bapak Roh Kudus, tolong kami tidak mampu. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami sudah berdoa. Dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan anak-anak sekalian. Kita sudah selesai beribadah pada saat hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, ikuti terus channelnya Mirai Channel supaya kalian dapat terus beribadah selama kita beribadah di rumah aja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bye-bye.